Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Januar Ardiansyah dengan NIM AIR 029 dari Teknologi Rekayasa Otomasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai VFD atau Variable Frequency Drive dengan motor induksi gitu. Baik, ini dari materi yang akan saya bawakan, yaitu kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan VFD atau Variable Frequency Drive. Baik, ini adalah materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ini ada beberapa materi, yaitu ada pengertian VFD, yang kedua ada diagram sirkuit VFD, yang ketiga jenis-jenis VFD, yang keempat keuntungan dan kerugian VFD, yang kelima penerapan VFD dalam industri, yang keenam perbedaan VFD dengan VSD, yang ketujuh pengertian motor induksi, yang kedelapan fungsi motor induksi, yang kesembilan prinsip kerja motor induksi, dan yang terakhir penerapan motor induksi. Baik, masuk di sub materi yang pertama, yaitu apa sih itu VFD? Seperti itu. VFD atau biasa kepanjangan dari Variable Frequency Drive adalah penggerak frekuensi yang dapat disesuaikan yang memvariasikan frekuensi suplai AC. VFD juga merupakan konverter daya yang menggunakan sirkuit elektronik untuk mengubah frekuensi tetap dan tegangan tetap menjadi frekuensi variabel dan tegangan variabel. Fungsi utama VFD adalah untuk memvariasikan frekuensi pengoperasian suplai AC. Sederhananya, mengubah AC menjadi DC dan kemudian menjadi AC kembali, yang memiliki frekuensi yang dapat disesuaikan, tetapi operasinya menggunakan 4 blok atau 4 bagian VFD. Bagian-bagian tersebut adalah bagian penyara, bagian bus atau filter DC, bagian inverter, dan bagian unit control. Selanjutnya di sini diagram sirkuit dari VFD. Di sini menjadi 3 bagian, di mana 4 bagian. 4 bagian itu yang pertama ada rectifier, kemudian DC, bus atau filter, kemudian inverter, dan control unit. Di mana rectifier ini merupakan input tegangan AC atau dari PLN, kemudian diubah menjadi DC gitu. Kemudian dari DC diubah menjadi AC. Namun tegangan AC kali ini ketika pengubahan dari DC ke AC dapat divariasikan gitu, tegangan maupun frekuensinya dengan menggunakan control unit. Selanjutnya jenis-jenis VFD. Di sini ada 3 jenis VFD. Di mana yang pertama adalah voltage source inverter, di mana VFD ini memberikan bentuk gelombang tegangan yang halus yang tergantung pada frekuensi keluaran dengan desain sederhana, yaitu penyara dioda sederhana dengan kapasitor untuk penyaring dan menyimpan energi DC. VFD jenis ini menawarkan kecepatan operasi yang sangat baik dan mengontrol banyak motor. Yang kedua, current source inverter. Tipe VFD memberikan bentuk gelombang arus yang halus sebagai lawan dari gelombang tegangan halus dari tipe VSI. Ini menggunakan induktor besar dan induktor yang mahal untuk menyimpan dan mengirimkan arus DC yang stabil. Kemudian yang terakhir, pulse width modulation atau biasa disebut dengan PWM. VFD berbasis PWM menggunakan pulsa tegangan DC tetap dari siklus kerja yang berbeda untuk mensimulasikan bentuk gelombang sinusoidal. Ini adalah versi HSI yang ditingkatkan, oleh karena itu memberikan tegangan yang stabil dengan faktor daya yang ditingkatkan. Kemudian apa sih keuntungan dan kerugian penggunaan dari VFD itu sendiri? Di mana keuntungannya yaitu peningkatan efisiensi, kontrol yang tepat, safety tingkat tinggi, membatasi arus masuk, dan instalasi yang mudah. Kemudian di balik keuntungan tersebut ada kerugian, yaitu biaya yang mahal, desain motor khusus, harmonik, operasi kompleks, dan lingkungan ekstrim. Selanjutnya penerapan VFD dalam industri. Nah, di sini saya meringkas menjadi 4 penerapan dalam industri, yaitu yang pertama sistem HVAC atau mengendalikan kipas angin dan pompa untuk pengaturan iklim. Kemudian yang kedua ada manufaktur, menyesuaikan kecepatan konveyor, mixer, dan peralatan mesin. Yang ketiga ada air dan air limbah, mengelola pompa untuk mengatur aliran dan tekanan. Dan yang terakhir ada pertambangan dan logam, mengoperasikan mesin penghancur dan penggilingan. Selanjutnya perbedaan VFD dan VSD. Di sini saya membagi perbedaan tersebut menjadi 2 bagian, di mana satu perbedaan secara umum atau perbedaan secara prinsip kerja. Di mana secara umum VSD bekerja pada motor AC, sedangkan VFD bekerja pada motor AC dan DC. VSD mengontrol kecepatan pada motor listrik dengan mengubah frekuensi tegangan, sedangkan VFD mengontrol kecepatan motor pada motor listrik dengan mengubah frekuensi arus. Kemudian VSD mudah diinstal dan mudah digunakan, sedangkan VFD memerlukan instalasi yang lebih kompleks. Kemudian perbedaan secara prinsip kerja.
VSD mengatur kecepatan motor dengan mengubah voltase, namun VFD mengatur frekuensi listrik yang diberikan pada motor. Kemudian VSD sangat efektif dalam meningkatkan kinerja mesin, sedangkan VFD menurunkan biaya energi dan meningkatkan efisiensi energi. Kemudian yang terakhir, VSD tidak terlalu efektif dalam menghemat energi. Namun, VFD tidak mengoptimalkan kinerja mesin secara khusus, namun efektif dalam menghemat energi. Selanjutnya, apa sih itu motor induksi? Motor induksi yang juga dikenal sebagai motor asinkron adalah salah satu jenis motor listrik arus bolak-balik AC yang paling sering digunakan dalam rumah tangga atau aplikasi industri. Motor ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik di mana arus listrik yang dibutuhkan untuk menggerakkan rotor dihasilkan tanpa koneksi fisik secara langsung. Sebagai gantinya, medan magnet yang berputar pada stator menginduksi arus listrik pada rotor, menciptakan torsi yang menggerakkan motor. Motor induksi disebut sebagai motor asinkron karena kecepatan putarannya yang selalu lebih rendah dari kecepatan sinkronnya. Kemudian fungsi motor induksi. Fungsi motor induksi yang utama adalah sebagai media untuk mengonversi energi listrik menjadi tegangan induksi magnetik sehingga dapat menghasilkan gerakan mekanis. Pada dasarnya ada dua jenis motor induksi di mana klasifikasinya diatur berdasarkan pada supply input. Ada motor induksi satu fasa dan tiga fasa. Masing-masing dari keduanya memiliki aplikasi yang berbeda sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Namun pada intinya jenis mesin induksi satu fasa bukan merupakan motor yang dapat mensuplai mulai beroperasi sendiri. Sementara motor tiga fasa bekerja sebaliknya. Ini dapat beroperasi secara sendiri. Selanjutnya, prinsip kerja motor induksi. Jenis motor AC ini menggunakan induksi elektromagnetik untuk membuat kumparan berputar. Pada jenis ini, rotor berputar lebih lambat daripada arus yang disediakan untuk memutarnya. Induksi elektromagnet ini menyebabkan medan magnet yang menyelubungi rotor motor tersebut. Kemudian, yang terakhir ada penerapan motor induksi dalam industri. Yang pertama ada mixing. Motor induksi menggerakkan mesin pencampur untuk mencampur bahan dengan konsistensi yang diinginkan. Yang kedua ada milling. Motor induksi digunakan untuk menggerakkan mesin penggiling yang memecah bahan menjadi ukuran yang lebih kecil. Yang ketiga ada mesin bubut. Motor induksi juga umum digunakan dalam mesin bubut untuk memutar benda kerja pada kecepatan tinggi saat proses pembubutan berlangsung. Yang terakhir ada penggerak konveyor. Motor induksi menggerakkan sistem konveyor yang memindahkan bahan baku atau produk jadi di lini produksi. Baik, sekian penjelasan saya mengenai pengenalan VFD dan motor induksi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan datasheet mengenai VFD itu sendiri. Ini adalah datasheet yang diberikan, di mana datasheet ini merupakan suatu hal yang sangat penting gitu, atau biasa dijadikan sebagai buku saku atau buku pegangan gitu dalam mengoperasikan sebuah komponen baru atau alat-alat baru gitu. Sehingga datasheet ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dipahami serta diketahui supaya dalam pengoperasiannya kita tidak salah ambil langkah atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, ini adalah datasheet dari VFD itu sendiri, di mana di sini menjelaskan beberapa fitur-fitur VFD, terus penjelasan mengenai penggunaan VFD, cara wiring, dan kemudian ada error-error yang terjadi di VFD, arti dari error-errornya, dan sebagainya. Mungkin di sini saya akan mengulasnya, di mana yang pertama ini ada chapter 1, yaitu menjelaskan tentang instalasi wiring. Nah, di sini dijelaskan cara wiring dari VFD itu sendiri, entah itu dari single pasa input dan output atau tiga pasa input dan output. Kemudian di poin nomor 2 itu dijelaskan terminal deskripsi, di mana di sini dijelaskan X1 sampai X6. Kemudian arti dari X1 sampai X6, kemudian ada arti dari port 15 volt atau 24 dan sebagainya. Selanjutnya di sini juga dijelaskan penjelasan mengenai COM, SP1, SP2 dan sebagainya. Kemudian yang poin yang ketiga adalah multi speed input frekuensi kontrol tabel. Di mana di sini ada kumpulan gitu, tabel yang menjelaskan dari multi speed input frekuensi seperti itu. Selanjutnya di sini ada operasi basic wiring diagram. Di sini dijelaskan beberapa operasi basic mulai dari single pasa input dan output dan 3 pasa input dan output. Nah, ini yang paling penting dalam penjelasan di datasheet.
kenapa memang datasheet ini menjadi buku saku atau yang paling mudah dipahami, paling harus dipahami terlebih dahulu sebelum memegang komponen atau barang yang kita baru beli gitu. Supaya dari datasheet ini kita bisa memahami karakteristik dari barang yang akan kita operasikan gitu. Nah, di sini fitur-fitur dari VFD. Nah, ini paling penting nih. Di mana numerical display ini berfungsi untuk menunjukkan sebagai indikator gitu. Sebagai indikator frekuensi yang sedang diatur atau frekuensi yang sedang berjalan gitu. Nah, kemudian ini ada status indikator. Nah, status ini indikatornya menunjukkan proses mana yang sedang berjalan, entah itu run, stop, forward, reverse, atau revolute per menit. Kemudian ada shift key. Nah, shift key ini untuk memindahkan display gitu, untuk memindahkan indikator atau pengaturan ketika setting frekuensi yang kita inginkan atau ingin memasukkan sebuah program gitu. Nah, kemudian ini enter or exit programming atau dengan simbol prog. Nah, ini pengaturan program, entah itu kita mau setting frekuensi atau operating frekuensi atau operating current. Kemudian function data save. Nah, ini di function data save ini kita ingin ingin mengatur gitu parameter-parameter yang akan diatur ini diatur dalam fitur ini. Kemudian di sini ada reverse switch, di mana di sini berfungsi untuk mengubah putaran motor gitu. Apakah motor kita ingin bergerak secara forward atau reverse. Kemudian speed adjustment knob ini seperti fungsi dari potentiometer, di mana fungsinya ini yaitu mengubah nilai dari frekuensi yang akan kita atur atau kita setting gitu. Kemudian start key ini untuk start dari operasi dari VFD. Kemudian stop atau reset ini untuk menghentikan atau reset dari VFD itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada numerical modification key. Nah, di sini untuk menaikkan nilai atau menurunkan nilai dari VFD yang sedang kita setting. Dan di sini ada note, R per min ini artinya revolution per menit, kemudian F ini frekuensi setting, H ini operasi frekuensi, dan A operating current. Nah, ini key instructor ini yang baru saja saya jelaskan dari arti-arti dari masing-masing fitur. Kemudian di chapter 2 ini parameter spesifikasi. Nah, di sini cukup penting itu. Parameter-parameter yang akan kita setting itu apa? Artinya itu apa itu? Nah, dalam praktikum ada beberapa parameter yang diatur gitu. Nah, untuk mengetahui arti dari parameter-parameter yang kita diatur, kita bisa dilihat di datasheet ini. Di sini dijelaskan dari P00 hingga P127 itu artinya dari masing-masing itu memiliki arti masing-masing. Kemudian di poin 2 ada parameter setting password and downtime stop. Kemudian ada parameter setting procedure, dan yang terakhir ada chapter fault yaitu fault code, dimana error-error yang terjadi dalam VFD itu memiliki arti masing-masing. Dimana contohnya yaitu error 1 menunjukkan short circuit, error 2 under voltage protection, error 3 over voltage protection, dan sebagainya. Baik, mungkin ini cukup penjelasan saya mengenai datasheet. Setelah ini Oke, baik. Ini adalah video dalam pengambilan data frekuensi RPM dan frekuensi dengan arus. Nah, ini menggunakan dari VFD dan dihubungkan ke motor 3 fasa. Nah, ini sesuai dengan penggunaannya, di mana VFD berfungsi untuk mengubah gitu tegangan dari AC menjadi DC, kemudian diubah lagi menjadi AC yang dapat diatur gitu, variabel dari frekuensinya dan variabel tegangannya, sehingga dapat diatur dan dapat disesuaikan. Nah, dalam pengambilan data ini sesuai dengan tabel yang dibutuhkan, di mana frekuensi yang dicari itu yaitu rentang dari 10 Hz hingga 100 Hz. Nah, nanti data dari RPM dan arus kemudian dicatat melalui tabel yang telah disediakan, kemudian nanti dianalisis dan dibandingkan dari tabel tersebut. Namun sebelum itu tidak kalah penting, yaitu ada beberapa parameter awal yang dibutuhkan gitu untuk diatur gitu.
yaitu ada beberapa parameter seperti sumber frekuensi, sumber start, stop, kemudian batas frekuensi maksimum, batas frekuensi minimum, mode stop, ramp acceleration, ramp deceleration, dan jog frekuensi. Nah, dalam video ini hanya ditampilkan pengambilan data dari frekuensi 10 Hz hingga 100 Hz. Namun kemudian nanti setelah dalam video nanti akan dijelaskan dari perbandingan grafik antara frekuensi dengan RPM dan frekuensi dengan arus. Nah, nanti akan di perbandingan dari grafik tersebut akan dijelaskan. Oke, pada video sebelumnya dijelaskan penggunaan mengenai VFD gitu Bu, ketika percobaan pada praktikum. Namun pada percobaan di praktikum, nah sebelum kita mengambil data itu ada beberapa parameter yang perlu kita setting terlebih dahulu seperti itu, supaya supaya dalam operasi VFD nanti dapat sesuai dengan set point yang kita inginkan seperti itu. Dimana kita mengatur dari beberapa parameter, yaitu ada P10, sumber frekuensi, terus P11 sumber start stop, batas frekuensi maksimum, P06 batas frekuensi minimum, mode stop, ramp acceleration, ramp deceleration, dan jog frekuensi. Nah, setelah dari parameter-parameter ini sudah kita atur, sudah kita tentukan, nah maka kita dapat mencari data-data yang dibutuhkan dalam praktikum itu sendiri gitu. Nah, setelah dari percobaan yang kita lakukan, ini adalah hasil dari data yang kita dapatkan seperti itu dari percobaan VFD itu sendiri gitu. Dimana di sini kita mendapatkan data karakteristik frekuensi, RPM, dan arus dari VFD itu sendiri. Dimana karakteristik dari frekuensi kita dapatkan dari 10 Hz sampai 100 Hz dan mendapatkan nilai-nilai yang ada di tabel gitu. Nah, kemudian hubungan masing-masing grafik gitu antara frekuensi dengan RPM ataupun frekuensi dengan arus. Nah, berdasarkan dari data yang kita dapatkan, ketika grafik frekuensi dibandingkan dengan RPM, di mana ketika frekuensi naik, RPM meningkat secara proporsional. Kemudian sesuai dengan prinsip hal ini sesuai dengan prinsip motor induksi, di mana kecepatan berbanding lurus dengan frekuensi. Kemudian peningkatan RPM dari frekuensi 10 Hz hingga 100 Hz didapatkan nilai yaitu sekitar 290 hingga 2980. Kemudian jika digambarkan dalam grafik, maka grafiknya akan linear, hampir lurus gitu, atau grafiknya menghasilkan linear. Kemudian jika dibandingkan frekuensi dengan arus gitu. Nah, berdasarkan dari data yang didapatkan bahwa frekuensi rendah arus akan stabil di nilai 0,1 hingga 0,4. Namun setelah di atas frekuensi dari 70 Hz, maka arus akan meningkat tajam gitu menjadi 0,6 sampai 0,7. Kenaikan ini terjadi karena beban motor meningkat pada kecepatan tinggi atau biasa disebut dengan losses atau friksi. Kemudian perbandingannya di sini saya membagi menjadi tiga aspek gitu. Dimana yang pertama ada bentuk grafik, kedua kenaikan, dan ketiga hubungan fisik. Dimana aspek yang pertama ini bentuk grafik gitu. Ketika perbandingan antara frekuensi dan RPM akan menghasilkan garis grafik linear, namun ketika frekuensi dengan arus maka akan menghasilkan grafik non linear. Kemudian aspek dari kenaikan gitu. Ketika frekuensi dengan RPM maka hasilnya akan proporsional, sedangkan frekuensi dengan arus maka akan meningkat tajam ketika di frekuensi tinggi. Kemudian yang terakhir ada hubungan fisik. Frekuensi dengan RPM yaitu menghasilkan kecepatan berbanding lurus dengan frekuensi. Sedangkan frekuensi dengan arus akan meningkat karena kebutuhan dari torsi itu sendiri. Oke. Baik, pada di video kedua ini menampilkan
dari percobaan akselerasi dan deakselerasi pada VFD itu sendiri. Akselerasi dan deakselerasi pada VFD adalah pengaturan waktu yang mengontrol seberapa cepat motor AC memulai dan berhenti. Akselerasi adalah waktu yang dibutuhkan VFD untuk meningkatkan frekuensi dari 0 Hz hingga frekuensi maksimum yang ditentukan. Sedangkan deakselerasi adalah kebalikannya, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan frekuensi dari maksimum ke kembali ke 0. Pengaturan ini penting untuk meminimalkan lonjakan arus saat startup, mengurangi keausan mekanis pada motor dan sistem, serta mencapai start lunak atau show start dan penghentian yang terkontrol. Pada video ini cara setting dari akselerasi dan deakselerasi yaitu dimana kita menekan program terlebih dahulu, kemudian diatur dari function datanya yaitu P34 dengan frekuensi yang ditentukan dari 5 Hz hingga 25 Hz, kemudian P42 dengan frekuensi yang sama dari 5 Hz hingga 25. Kemudian ditentukan frekuensinya. Nah, nanti setelah ditentukan settingnya, maka baru bisa di start untuk start dari akselerasinya, dan ditekan stop atau reset untuk melihat dari deakselerasinya dan waktunya. Nah, waktu tersebut diukur menggunakan stopwatch untuk diambil datanya dan dimasukkan dalam tabel yang telah ditentukan. Kemudian ada arus juga, pengukuran arus ketika akselerasi maupun deakselerasi dari data yang dibutuhkan. Pada video sebelumnya dijelaskan mengenai akselerasi dan deakselerasi, kemudian cara settingnya. Kemudian di sini ada beberapa data yang harus diambil ketika praktikum. Di sini ada beberapa data yaitu waktu akselerasi, waktu deakselerasi, serta arus fase tertinggi. Di mana data tersebut didapatkan dari rentang nilai 5 sampai 25 Hz. Nah, berikut ini data yang dihasilkan dari percobaan yang telah dilakukan oleh kelompok kami, di mana hubungan grafik itu antara deakselerasi dengan akselerasi, kemudian dengan arus. Di sini hubungan grafik antara parameter waktu akselerasi dengan parameter P34, kemudian ada hubungan grafik dengan parameter P42 dengan waktu deakselerasi, kemudian ada hubungan yang terakhir, ada hubungan rem arus dengan rem rate dengan arus fase tertinggi. Nah, di sini berdasarkan dari data yang didapatkan bahwa perbandingan antara parameter P34 dan waktu akselerasi hubungannya yaitu di mana yang pertama ada rem rate akselerasi. Semakin besar nilai, semakin cepat perubahan frekuensi per second-nya. Kemudian data yang didapatkan dari frekuensi 5 Hz hingga 25 Hz yaitu waktu menurun. Waktunya semakin turun dari 16 detik menjadi 3,17 detik. Artinya, semakin besar nilai rem rate, semakin cepat motor mencapai kecepatan maksimum. Kemudian, dapat disimpulkan juga bahwa ketika semakin tinggi dari rem rate akselerasinya, semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk motor mencapai steady speed-nya. Kemudian, selanjutnya penjelasan mengenai perbandingan hubungan antara parameter P42 dengan waktu deakselerasi gitu. Nah, di sini berdasarkan dari data yang didapatkan, rem rate deakselerasinya artinya ketika semakin besar nilai, semakin cepat motor itu berhenti. Data yang didapatkan dari frekuensi 5 Hz hingga 25 Hz yaitu waktunya semakin turun gitu. Dari waktu 15,82 detik menurun menjadi 3,30 detik gitu. Kemudian grafik bentuknya menurun seperti deakselerasi seperti itu. Kemudian hubungan yang terakhir, hubungan rem rate dengan arus fase tertinggi gitu. Jadi hubungannya yaitu saat rem rate rendah, arus puncak stabil di 0,4.
Namun ketika dinaikkan arus, maka meningkat menjadi 0,7 sampai 0,8 ampere. Kemudian artinya akselerasi atau deakselerasi yang lebih cepat menyebabkan arus inrush atau arus awal lebih tinggi karena motor harus merespon perubahan dengan cepat. Kemudian pada rem rate tinggi, motor dipaksa mencapai kecepatan target dalam waktu singkat sehingga menarik arus lebih besar. Oke, pada video yang ketiga ini menunjukkan dari percobaan fungsi dari forward dan reverse pada VFD, di mana fungsi dari forward dan reverse ini digunakan untuk mengatur dari putaran motor yang kita inginkan gitu. Dimana ketika kita memilih dari menu forward, maka motor akan bergerak ke kanan gitu atau searah jarum jam. Kemudian jika ditekan kembali ke mode reverse, maka motor akan berbalik ke sebaliknya gitu atau counter clockwise. Jadi penjelasan dari fitur dari forward dan reverse seperti itu. Oke, pada video yang keempat ini menampilkan dari setting jok fitur pada VFD, di mana jok fitur itu ada pada parameter awal gitu, yaitu di parameter jok frekuensi, di mana kodenya yaitu P86, kemudian nilai awal 5 Hz, rentang ujinya dari 1 hingga 10 Hz, dan dengan catatan mode inching atau jok. Nah, pada video ini ditampilkan bahwa pengaturan pada parameter dari jok frekuensi itu sendiri, di mana fitur jok dalam variabel frekuensi drive atau VFD ini memiliki fungsi untuk menjalankan motor pada kecepatan dan arah tertentu secara sementara tombol saat ditekan. Fitur ini digunakan untuk tujuan pemosisian mesin sebelum sistem beroperasi penuh, seperti saat mengatur atau menyelaraskan peralatan. Pengoperasian bisa dilakukan dengan mengaktifkan tombol tekan sesaat atau menggunakan saklar yang terhubung langsung dengan sirkuit khusus. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai dari VFD atau Variable Frequency Drive. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.